Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang korelasi Spearman. Korelasi Spearman digunakan untuk menguji korelasi antara dua variabel jika datanya berbentuk ordinal atau salah satu data minimalnya tidak berdistribusi normal. Contoh, seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui korelasi antara pemahaman organisasi dengan kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh data berikut. Ini adalah data dari 10 orang karyawan yang telah diketahui pemahaman organisasinya dan juga kinerjanya. Di sini, pemahaman organisasi sebagai variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi dan kinerja sebagai variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Nah, di sini apabila salah satu data tidak berdistribusi normal, apakah terdapat korelasi antara pemahaman organisasi dengan kinerja karyawan? Gunakan alfa 5%. Rumusan hipotesisnya, H0 tidak terdapat korelasi antara pemahaman organisasi dengan kinerja karyawan. HA-nya terdapat korelasi antara pemahaman organisasi dengan kinerja karyawan. Kriteria pengujiannya, H0 diterima jika T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel atau T hitung lebih besar atau sama dengan negatif T tabel. Langkah selanjutnya yaitu menentukan ranking. Nah, di sini kita simbolkan X sebagai pemahaman organisasi dan Y sebagai kinerja. Kemudian kita beri ranking untuk X. Nah, ini rankingnya di urutan yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi 81, berarti ini ranking 1. Kemudian 80 ranking 2. Kemudian 77 ranking 3 dan seterusnya. Begitu juga untuk kinerja atau Y di ranking dari yang terbesar. Yang paling besar 95 itu ranking 1. Kemudian 90 ranking 2, lalu 88 ranking 3 dan seterusnya. Setelah dua variabel di ranking, lalu kita tentukan DI, yaitu ranking Y dikurangi ranking X. 7 kurangi 5 sama dengan 2, 10 kurangi 9 sama dengan 1, 2 kurangi 6 sama dengan negatif 4, dan seterusnya. Setelah itu, kuadratkan DI. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4, 1 pangkat 2 sama dengan 1, negatif 4 pangkat 2 sama dengan 16, negatif 7 pangkat 2 sama dengan 49, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan DI kuadrat. Ini dijumlahkan, hasilnya 86. Setelah itu, kita tentukan nilai R. Dengan rumus 1 kurangi 6 kali sigma DI kuadrat per N kali N kuadrat kurangi 1. Sama dengan satunya tetap dikurangi 6 kali sigma DI kuadrat. Ini sigma DI kuadrat, jumlah dari DI kuadrat 86 per N ada 10 kali N 10 kuadrat kurangi 1. Ini dikerjakan terlebih dahulu, hasilnya 0,52. Jadi R-nya 1 kurangi 0,52 sama dengan 0,48. Langkah selanjutnya menentukan T hitung dengan rumus R kali akar dari N kurangi 2 per 1 kurangi R kuadrat. R-nya ini 0,48 kali akar dari N 10 ya, ada 10 orang, dikurangi 2 per 1 kurangi R 0,48 kuadrat. Jadi T hitungnya
1,55. Selanjutnya kita tentukan T-tabel. T-tabel sama dengan T alfa, DK-nya N kurangi 2. Alfa 0,05, N ada 10 kurangi 2 sama dengan 8. Jadi kita lihat di tabel, T dengan alfa 0,05, DK-nya 8. Nah ini untuk uji dua pihak ya. Alfanya 0,05, DK-nya 8 ini. 2,3060. Nah, berarti T-tabelnya sama dengan 2,3060. Kita bandingkan T hitung dengan T-tabel. Kesimpulannya, karena T hitung ini 1,55 kurang dari T-tabel 2,3060, maka H0 diterima. Artinya, tidak terdapat korelasi antara pemahaman organisasi dengan kinerja karyawan. Jadi itu adalah penjelasan mengenai uji korelasi Spearman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.